Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Kali ini saya akan coba untuk review sedikit mengenai smartwatch dari brand itel, yaitu modelnya itel Lux L1. Dan mungkin sudah banyak teman-teman yang tahu dengan smartwatch ini juga ya. Smartwatch yang sudah rilis beberapa bulan yang lalu dengan harga yang sangat terjangkau. Waktu pertama kali rilis, smartwatch ini dijual dengan harga di kisaran 220 ribuan. Sekarang harganya tuh sudah jauh turun banget teman-teman. Terakhir saya cek itu harganya di 170 ribuan sampai 200 ribuan. Itu sih sudah terjangkau ya. Untuk harganya sudah lumayan sih untuk sebuah smartwatch. Untuk varian warnanya ada 3, ada yang warna biru, warna hitam, sama yang warna gold. Ini saya beli dengan varian warna birunya. Untuk bagian strapnya ini berwarna biru, dia berukuran 22 mm dan sudah punya karakteristik tersendiri ya. Jadi modelnya untuk bagian strapnya dia bagus, ada lubang-lubangnya gitu, nambah kesan sportinya teman-teman. Di bagian bakalnya sudah terbuat dari frame metal, ada 2 penguncian ini. Saya suka untuk bagian strapnya, ini mudah dilepas pasang juga. Strap seperti ini sih cukup unik ya, karena kebanyakan untuk smartwatch harga 200 ribuan itu masih menggunakan gaya model strap polosan. Dan agak sedikit membosankan. Untungnya sih di smartwatch itel ini sudah mempunyai gaya model strap sendiri yang membuat tampilannya jauh lebih mewah. Untuk bagian desainnya ini sudah menggunakan gaya desain stylish, sporty. Tampilannya dia minimalis dan kelihatan elegan, kelihatan simple tapi kesannya tuh mewah ya. Warna birunya ini agak sedikit unik, dia kelihatan kinclong gitu teman-teman. Tapi lebih kalem yang warna hitam sih. Ini saya beli warna birunya biar agak sedikit beda. Karena kalau beli smartwatch kebanyakan pasti pilihnya warna hitam dan itu agak sedikit membosankan. Jadi pengen coba varian warna lainnya. Untuk material bodinya masih terbuat dari bahan polikarbonat. Jadi kalau kita kesannya terlihat dari jauh ya, ini kelihatan seperti terbuat dari frame metal. Tapi enggak teman-teman, ini terbuat dari bahan polikarbonat. Untuk bagian layar masih menggunakan layar IPS dengan resolusi 240 x 296 pixel. Ukuran layarnya lumayan besar di 2,01 inci. Jadi buat kalian yang punya pergelangan tangan yang nggak terlalu besar, mungkin smartwatch ini bakalan kurang cocok sih saat digunakan di pergelangan tangan kalian. Terutama untuk perempuan ya. Tapi kalau kalian emang suka dengan smartwatch ini, ya, nggak apa-apa, bisa kalian beli dan juga bisa dikoleksi karena memang untuk harganya sudah sangat terjangkau. Untuk kualitas dari gambarnya ini cukup tajam, jelas, dan tampilan warna kontrasnya juga sudah lumayan sih di kelas harganya. Untuk touchscreen-nya dia lancar, bagus-bagus saja. Ini ada satu tombol di bagian samping sebelah kanan, bisa digunakan sebagai tombol crown. Jadi kalau diputar-putar dia bisa ganti-ganti tampilan dari watch face-nya. Kalau ditekan dia bisa masuk ke bagian menu utamanya. Untuk bagian kaca depannya ini masih belum menggunakan kaca 2,5D. Kelihatan banget nih, dia bentuknya datar gitu. Jadi gampang banget, ini rawan kena goresan. Jadi bakal lebih safety kalau dibelikan pelindung bagian kaca depannya teman-teman. Oh iya, karena layarnya masih menggunakan layar IPS, tentunya untuk fitur Always On Display masih belum tersedia. Cuma ada fitur Rest to Wake saja. Kalau untuk fitur Tap to Wake dan juga fitur Cover to Sleep itu masih belum ada. Di bagian bodi sampingnya ini ada lubang speaker sama lubang mikrofonnya. Karena memang untuk smartwatch ini sudah support sama fitur Bluetooth Call dengan versi 5.3. Di bagian bodi belakang masih terbuat dari bahan polikarbonat gitu. Ada sensornya sama tempat untuk pengisian daya yang masih menggunakan USB pin magnetik. Oh iya, untuk fitur Bluetooth call-nya saya belum pernah pakai sih. Jadi belum pernah coba pakai untuk fitur Bluetooth call di smartwatch ini. Untuk brightness-nya dia masih manual. Jadi kalau di kondisi luar ruangan seperti ini wajib banget buat ningkatin kecerahan layarnya. Untuk lama layar menyalanya bisa sampai di 20 detikan dan paling rendahnya di 5 detik saja. Gak bisa jauh lebih lama dari itu. Ini sih sudah lumayan lah ya. Cuma kalau bisa lebih lama sih pastinya bakal lebih bagus. Ini untuk fitur restoringnya bisa diaktifkan langsung dari fitur
di layar smartwatch-nya. Jadi fitur Rest to Wake itu tinggal digerakkan seperti ini teman-teman. Kita pakai dulu untuk strapnya. Untuk fitur Rest to Wake ini sudah sangat umum sih, ada di model-model smartwatch yang lain. Baik itu yang harganya jauh lebih murah atau mungkin jauh lebih mahal, pasti ada yang namanya fitur Rest to Wake. Cukup digerakkan ringan saja, otomatis nanti layarnya akan menyala. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menekan atau menyentuh bagian tombol sampingnya saat ingin melihat tampilan waktu saat ini. Fitur ini sangat berguna terutama kalau kita lagi berkendara dan ingin melihat tampilan jam saat ini, tinggal digerakkan saja, otomatis nanti layarnya akan menyala. Cakep ya. Dari bagian desainnya nih bagus banget sih, dengan harga di kisaran 200 ribuan. Untuk tampilan dari UI-nya nih lancar banget, dia smooth, gak ada yang namanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Tampilan mode olahraganya juga sudah cukup lengkap, ada sekitar 100 mode olahraga yang bisa teman-teman gunakan. Bisa connect ke Strava nggak bang? Sepertinya sih masih belum bisa. Dan untuk smartwatch ini masih belum ada fitur GPS juga langsung dari smartwatch-nya. Ingat lagi dengan harganya ya, harganya sudah terjangkau teman-teman. Nih, untuk pilihan mode olahraganya sudah sangat banyak. Kita coba gunakan beberapa mode olahraga di smartwatch ini. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, ini bisa diatur juga teman-teman untuk jarak, waktu, sama kalorinya bisa di custom. Mungkin teman-teman mau lari sejauh 2 km, mau lari selama 10 menit, bisa menggunakan atau di custom untuk tampilan mode olahraganya. Tampilannya cukup simple. Di sini ada durasi olahraga yang lagi kita lakukan, ada total langkahnya, total kalori. Nanti bakal tercatat di sini. Ada detak jantung juga nih. Jadi walaupun kita lagi olahraga tuh bisa dipantau untuk detak jantungnya, sehingga kita bisa menghindari latihan yang terlalu berlebihan. Untuk penggunaan dari mode olahraganya ini simple banget, gampang digunakan. Cuma untuk fitur-fitur kesehatannya saya nggak tahu ya ini sudah akurat atau enggak, karena saya juga jarang banget menggunakan fitur-fitur kesehatan di smartwatch ini. Tapi kebanyakan sih untuk smartwatch harga 100 ribuan, 200 ribuan itu ya kebanyakan masih gimmick teman-teman. Untuk fitur dari kesehatannya saya juga nggak tahu sih, nggak bisa memastikan karena ini kan bukan perangkat alat medis juga ya. Untuk fitur-fitur lainnya ini sudah lumayan lengkap. Di sini ada fitur terima notifikasi. Tampilannya ya seperti ini teman-teman. Untuk teks yang ditampilkan sudah cukup banyak. Ada logo aplikasinya dan juga notifnya nih. Untuk fontnya dia nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kekecilan. Untuk kerapian dari teksnya sudah lumayan rapi di harga 200 ribuan. Ini sih bagus-bagus aja ya. Ada fitur stopwatch, fitur alarm, fitur kalkulator juga ada. Jadi bisa kalian gunakan untuk fitur-fitur yang terdapat di smartwatch itel Lux L1. Smartwatch ini katanya sih juga sudah memiliki fitur waterproof IP68. Karena saya juga penasaran, langsung saja kita coba untuk rendam ke dalam air. Kalau di bawah renang saya nggak merekomendasikan ke kalian. Tapi kalau cuma terkena aktivitas air yang ringan, ya mungkin masih aman-aman saja. Seperti terkena keringat, tumpahan air, tumpahan kopi. Kalian gunakan untuk cuci tangan, mengambil wudhu, kalian pakai untuk mandi. Itu sih bakal aman-aman saja, nggak bakal mengalami kerusakan mesin. Tapi kalau sampai di bawah renang, saya nggak tahu ya, karena belum pernah coba juga. Kalau dari segi baterainya, ini bisa dibilang yang menjadi nilai jual dari smartwatch ini. Jadi itel itu mengklaim untuk baterai di smartwatch ini sudah sangat awet, memiliki daya baterai di 600 mAh. Tentunya ini tuh besar banget ya untuk smartwatch di harga 200 ribuan. Kebanyakan smartwatch harga segini tuh untuk daya baterainya mungkinnya di kisaran 200 sampai 300 mAh. Tapi di itel Lux L1 ini sudah sampai di 600 mAh. Tentunya sudah sangat awet. Untuk pemakaian normal bisa bertahan kurang lebih 30 harian loh. Ini tuh lama banget teman-teman. Dan dalam mode standby itu bisa bertahan kurang lebih sekitar 60 hari. Widih, lama banget cuy. Untuk pengisian dayanya ini membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam yang masih menggunakan USB pin magnetik ya.
Ini saya coba untuk rendam-rendam ke dalam air, smartwatch-nya masih dalam kondisi menyala, tidak ada kerusakan mesin, masih aman-aman saja. Tentunya untuk harga segini, pastinya saya merekomendasikan buat kalian beli, karena harganya juga cukup terjangkau, dan mungkin teman-teman bisa dapat harga yang jauh lebih murah daripada waktu yang pertama kali saya beli di 220 ribuan. Ya mungkin sekian dulu untuk pembahasan mengenai smartwatch itel Lux L1. Buat teman-teman semua minta tolong bantu subscribe-nya, bantu like juga dan ramaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video yang lain, thank you dan bye-bye.